Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Zada. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah peradaban Islam kelompok 11 yang berjudul Radikalisme Islam. Apa itu gerakan radikalisme Islam? Radikalisme Islam adalah gerakan atau paham yang mengatasnamakan ajaran Islam yang bersifat fanatik, kaku, dan ekstrim. Nah, gerakan ini seringkali menggunakan kekerasan dan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Lalu sejarah radikalisme Islam. Radikalisme Islam pertama kali berdiri saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan kelompok Khawarij. Nah, akhirnya gerakan ini mempunyai bentuk baru yang didukung oleh kelompok Wahabi. Lalu gerakan ini akhirnya menyebar ke wilayah-wilayah lain dengan menggunakan kekerasan seperti Indonesia. Lalu faktor kemunculan radikalisme. Yang pertama, keadilan sosial dan politik. Ketimpangan ekonomi, diskriminasi atau ketidakadilan hukum dapat menimbulkan rasa kecewa terhadap pemerintah. Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menarik simpati. Contohnya, masyarakat miskin yang merasa tidak didengar oleh pemerintah menjadi mudah dipengaruhi oleh kelompok yang menjanjikan perubahan cepat dengan cara kekerasan. Lalu yang kedua, pengaruh globalisasi dan warisan kolonialisme. Globalisasi membuat nilai-nilai luar masuk tanpa filter, sementara warisan kolonial meninggalkan ketimpangan sosial yang belum pulih. Contohnya, masuknya budaya asing yang bertentangan dengan nilai lokal dapat memicu sebagian orang menolak modernisasi secara ekstrim. Lalu yang ketiga, campur tangan asing atau konflik internasional. Konflik di negara lain sering menimbulkan solidaritas berlebihan yang kadang membuat orang ikut terlibat secara ideologis. Contoh, konflik di Timur Tengah membuat sebagian individu merasa wajib berjuang, membela agama hingga terlibat dalam gerakan radikal. Lalu, pemahaman agama yang tekstual. Menafsirkan ajaran agama secara sempit dan tanpa memahami konteks sosial bisa membuat seseorang bersikap intoleran. Contohnya menganggap hanya satu golongan yang benar dan mengkafirkan kelompok lain yang berbeda pandangan. Lalu selanjutnya rasa ketidakpuasan pribadi dan pencarian identitas. Seseorang yang merasa terasing, gagal atau kehilangan arah hidup bisa mencari identitas baru melalui kelompok radikal. Contohnya, anak muda yang merasa tidak diterima di lingkungannya kemudian bergabung dengan kelompok ekstrim agar merasa dihargai. Lalu yang terakhir, ajakan atau doktrin kelompok radikal. Kelompok radikal sering menggunakan media sosial atau pertemuan tertutup untuk menyebarkan ideologinya. Contohnya melalui video ceramah atau forum daring yang mengajak bergabung demi perjuangan suci. Oke, ke atas. Oke, selanjutnya ada upaya pencegahan radikalisme. Yang pertama ada edukasi agama. Pendidikan agama yang benar dapat membentuk pemahaman yang damai dan toleran. Contohnya mengikuti kajian dari ustadz atau guru yang moderat dan terbuka terhadap perbedaan. Lalu yang kedua, berhati-hati dengan informasi di media sosial. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan hoaks dan paham radikal. Contoh, tidak langsung percaya pada video atau postingan yang menjelekkan kelompok agama lain tanpa bukti. Lalu yang ketiga ada memperkuat toleransi. Menghormati perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup akan memperkuat persatuan. Contohnya, mengikuti kegiatan lintas agama atau gotong royong bersama warga tanpa melihat latar belakang. Lalu yang keempat, terlibat dalam kegiatan positif. Aktivitas positif membuat seseorang memiliki lingkungan sehat dan menjauh dari pengaruh negatif. Contohnya, ikut kegiatan sosial, olahraga, atau organisasi kemanusiaan di sekolah dan masyarakat. Lalu yang terakhir, menanamkan nilai kebangsaan dan perdamaian. Rasa cinta tanah air
dan semangat hidup damai adalah benteng kuat melawan paham ekstrim. Contohnya, mengikuti upacara bendera dengan semangat, menghargai simbol negara, dan menjaga persatuan bangsa. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.